Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang membuka video kami serta dalam menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Wahai saudara pendengar yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami uraikan makna 7 istilah yang relatif populer namun tidak kita pahami secara pasti. Pertama, kalamullah, artinya perkataan Allah. Tentang maknanya ada 2 pendapat. Sebagian besar sufi memaknai kalamullah sebagai suatu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada zatnya, berbeda dengan perkataan makhluknya, tidak bersuara kecuali dari segi ketetapan dan kekuatan. Para sufi yang lain berpendapat kalamullah adalah firman-Nya tentang berita, janji, kisah, perintah, larangan, ancaman, kisah, dan perumpamaan-perumpamaan. Kedua, karomah, artinya anugerah, kemurahan hati, kemuliaan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah seorang hambanya. Maknanya adalah keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada walinya. Kata karomah sering diidentikan dengan keramat, yaitu bakat luar biasa yang bersifat individual yang dimiliki seorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai, melindungi, dan menolong orang-orang saleh yang dipilihnya. Orang-orang keramat seperti para wali tidak maksum, tidak bebas dari kesalahan. Mereka tidak terpelihara dari segala jahat, namun mereka itu mahfud, artinya terpelihara dari perbuatan maksiat. Kalaupun terpeleset berbuat maksiat, mereka segera bertobat sesempurna mungkin. Karomah menurut kaum sufi berbeda dengan sihir, sebab sihir itu dilakukan oleh orang yang fasik, tidak mengindahkan aturan agama. Sihir juga dilakukan oleh orang zintik, yakni tersesat imannya, dan oleh orang kafir. Ketiga, kasyaf, artinya terbuka. Maknanya adalah terbukanya hijab, tabir secara luas tentang rahasia mistik. Kasyaf adalah tingkatan tertinggi atau puncak pencapaian dalam tasawuf. Bagi orang yang mengalaminya, tidak ada lagi hijab penghalang dengan rahasia hati, nurani, dan rahasia ilahi, karena rasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari sucinya hati nurani. 4. Khalwat, Arabnya khalwa, artinya mengasingkan diri. Maknanya adalah menyendiri selama beberapa hari di suatu tempat yang jauh dari keramaian dan jauh dari orang banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan zikir. Tujuan khalwat menurut para sufi diantaranya Al-Ghazali adalah meneladani Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang pernah khalwat di Gua Hiro sebelum menerima wahyu yang pertama dan di Jabal Saur setelah menjadi Rasul. Imam Ghazali pernah berkhalwat 3 kali, masing-masing selama 40 hari setiap tahun. Beliau menjalani khalwat ini dengan berpuasa dan sholat. Tujuan khalwat yang dinamai Al-Arba'iniyah, sifat 40 ini adalah untuk etis, khuluqiyah, yakni menyucikan jiwa dan menyingkirkan hijab. Tata cara dan amaliyah berkhalwat yang dilakukan seorang tergantung pada ajaran tarekat yang diikutinya. 5. Khauf,
Artinya, takut kepada Allah berkaitan dengan khauf ini, Al-Ghazali menyatakan, manusia yang paling takut kepada Tuhannya ialah yang paling tinggi makrifatnya kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Khaufun ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu terbagi dua tingkat. Pertama, orang yang takut berbuat maksiat kepadanya, itulah takutnya orang-orang saleh, salihun. Kedua, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat dan keagungannya. Inilah tingkatan takut tertinggi, yaitu takutnya ahli tauhid, muwahhidun atau orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang siddiqun, orang yang benar atau sempurna imannya. 6. Khurafat, dari bahasa Arab al-khurafat, artinya cerita bohong dan tahayul atau sesuatu yang tidak masuk akal. Maknanya adalah kepercayaan atau kegiatan yang tidak ada dasarnya dalam agama, namun diyakini berasal dan memiliki dasar dalam agama. 7. Kiai adalah sebutan yang diberikan kepada seorang ulama atau alim atau pandai dalam agama Islam, memiliki karisma dan berpengaruh baik dalam lingkup regional maupun nasional. Dalam masyarakat Jawa, sebutan kiai ini biasanya disandang oleh orang yang mengasuh pondok pesantren. Ada juga kiai yang memimpin organisasi tarekat. Banyak orang awam yang menganggap kiai itu orang suci yang memiliki kekuatan gaib. Karena itulah sosok kiai sangat berwibawa yang memudahkannya menggerakkan pengikutnya. Itulah sebabnya pada masa penjajahan dahulu, kiai sering tampil menggerakkan rakyat melawan kolonialisme, dan dalam percaturan politik kini, kiai menjadi kekuatan politik yang relatif diperhitungkan. Demikianlah saudara, 7 istilah yang wajib kita pahami maknanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.